Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari kelas PTKA dengan NIM 220 209 501 031. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang spectrum. Daftar isi PowerPoint yang saya bikin: 1. Pengertian split spectrum. 2. Fungsi atau kegunaan sinyal split spectrum. 3. Jenis-jenis split spectrum. Yang pertama, pengertian split spectrum. Split spectrum signal digunakan untuk mentransmisikan informasi digital yang dipengaruhi oleh karakteristik bandwidth W yang lebih besar dari information rate R dalam bits S, sehingga daya yang dibutuhkan sedikit. Pengertian lain dari teknik split spectrum adalah suatu teknik yang memungkinkan beberapa user menggunakan bandwidth yang sama pada waktu yang sama tanpa terjadi interferensi satu sama lain. Suatu sistem dapat disebut sistem split spectrum jika memenuhi syarat: 1. Sinyalnya membutuhkan bandwidth yang besar untuk mengirimkan informasi. 2. Spreading signal atau disebut kode signal merupakan data independen. 3. Pada receiver, despreading dilakukan dengan menyesuaikan split sinyal yang diterima dengan replika sinkronisasi dari split sinyal informasi. Bagian kedua, fungsi kegunaan split spectrum. Sinyal split spectrum digunakan untuk: 1. Menghilangkan atau menekan efek interferensi detrimental pada jamming, interferensi dari user lain pada kanal, dan interferensi karena multipath propagation. Jammer harus dihilangkan karena akan mengganggu komunikasi karena membingungkan penerima. Interferensi dari user lain terjadi karena user berbagi kanal bandwidth yang sama untuk mengirimkan berbagai informasi ke berbagai tujuan pada saat yang bersamaan. 2. Menyembunyikan sinyal dengan mentransmisikan pada daya rendah yang tertutup oleh noise. Penyembunyian pesan di balik noise dilakukan dengan penyebaran bandwidth-nya, dengan coding dan transmitting sinyal resultan pada daya rendah. Pada keadaan ini, probabilitas pendengar lain untuk mengetahui isi pean sangat rendah, atau dikenal dengan low probability of intercept. 3. Memberi pesan pribadi tanpa didengar user lain. Hal ini dilakukan dengan superimposing pola pseudo-random dalam pentransmisian pesan. Pesan dapat didemodulasi oleh receiver yang dimaksud, yang mengetahui pola pseudo-random atau kode yang digunakan transmitter. Sedangkan receiver lain yang tidak mengetahui kode ini tidak dapat menerima pesan tersebut. Pada aplikasi lain, selain untuk komunikasi, split spectrum signal digunakan untuk menghasilkan perhitungan time delay yang akurat dan rata-rata kecepatan pada radar dan navigasi diagram blok dari split spectrum. 3. Jenis-jenis split spectrum. 1. DSSS atau Direct Sequence Split Spectrum. 2. VFHSS atau Frequency Hopping Split Spectrum. 3. OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Yang pertama, DSSS, Direct Sequence Split Spectrum, merupakan jenis split spectrum yang paling luas dikenal dan paling banyak digunakan, karena sistem ini dikenal paling mudah implementasinya dan memiliki data rate yang tinggi. Jadi maksudnya, teknologi DSSS ini sudah diterapkan pada semua perangkat LAN nirkabel yang sudah kita kenal dan berada di pasaran saat ini. Metode pengiriman data dari DSS ini yaitu berada pada set frekuensi 22 MHz. Bagaimana DSSS ini bekerja? DSSS menggabungkan sinyal data pada stasiun pengirim dengan suatu data rate byte sequence yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai chipping kode atau processing gain.
Processing gain yang tinggi meningkatkan tahanan sinyal terhadap interferensi. Gambar di atas menunjukkan alokasi dari saluran DSSS di mana spesifikasi standar 802.11b yang hanya menetapkan 11 saluran untuk pemakaian tanpa izin. Kita dapat melihat bahwa saluran 1 dan 2 bertumpang tindih atau overlap dengan suatu besaran yang signifikan. Sedangkan gambar di bawah ini merupakan model DSSS yang tidak bertumpang tindih. 2. FHSS atau Frequency Hopping Split Spectrum merupakan frekuensi hop dengan sistem pembawaan dengan cara melompat dengan urutan yang bersifat pseudo-random. Pseudo-random adalah daftar frekuensi kemana arah frekuensi akan melompat dalam satu interval. Gambar di atas memperlihatkan suatu frekuensi hopping system yang menggunakan urutan lompatan hop sequence 5 frekuensi pada suatu band yang berukuran 5 MHz. Dalam contoh ini, urutannya adalah 1. 2449 GHz, 3. 2448 GHz, 2. 2452 GHz, 4. 2450 GHz, 3. 2448 GHz, 5. 2451 GHz. Setelah radio memancarkan informasi pada pembawa 2451 GHz, radio tersebut akan mengulang hop sequence urutan lompatan, kemudian dimulai lagi dari frekuensi 2449 GHz. Proses pengulangan urutan lompatan akan terus berlanjut hingga informasi diterima secara lengkap. Radio penerima disinkronisasi terhadap hop sequence radio pemancar agar dapat menerima frekuensi yang sesuai pada waktu yang tepat. Sinyal kemudian didemodulasi dan digunakan oleh komputer penerima. 3. OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing merupakan teknik pentransmisian data berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal carrier secara paralel dalam permodulasiannya, sehingga data ditransmisikan akan mempunyai kecepatan yang lebih rendah. Teknik seperti ini dapat menghemat bandwidth kanal sistem komunikasi. Teknologi ini merupakan teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband di masa yang akan datang, karena tahan melawan frekuensi selective fading dan interferensi narrowband dan efisiensi menghadapi multipath delay split. Berikut ini merupakan diagram blok dari OFDM. Prinsip kerja dari OFDM dapat dijelaskan sebagai berikut. Deretan data informasi yang akan dikirim dikonversikan ke dalam bentuk paralel, sehingga jika bitrate semula adalah R, maka bitrate pada setiap jalur paralel adalah R per N, di mana N adalah jumlah jalur paralel sama dengan jumlah subcarrier. Setelah itu, sinyal akan dimodulasikan, kemudian akan dilakukan pembuatan simbol OFDM oleh IFFT. Setelah itu, dikembalikan lagi dalam bentuk serial. Gambar di atas merupakan spektrum dari sinyal OFDM. Meskipun saling overlapping, mereka tidak saling menginterferensi. Dari gambar di atas, jika ditarik suatu garis lurus, maka nilai puncak dari suatu subcarrier akan terhubung dengan nilai minimum dari subcarrier yang ada di sebelahnya. Maka dari itu,
Walaupun overlapping, tidak akan terjadi interferensi. Sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.